Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ringkasan buku di hari ini. Hari ini aku akan meringkas buku Outliers karya Malcolm Gladwell. Sebelum kita tahu buku ini membahas apa, kita perlu tahu definisi outliers. Jadi outliers adalah seseorang yang berbeda dari orang pada umumnya. Mereka ini memiliki keistimewaan atau keunikan tersendiri. Keistimewaan ini yang berada di luar jangkauan orang pada umumnya. Misalnya, orang yang jenius, raja bisnis, musisi rock, atau pembuat program perangkat lunak. Para outliers bukan hanya orang-orang yang berbakat, tetapi mereka juga memiliki faktor eksternal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sering sekali kita mendengar atau mengetahui latar belakang orang-orang yang sukses, yaitu mereka mengeluh-elukan berjuang maksimal dan gigih. Tetapi sebenarnya di balik itu ada hal yang tidak lepas, yaitu faktor di luar diri kita. Kita juga harus memahami budaya yang menjadikannya seseorang yang sukses, seperti siapa teman dan keluarganya. Dunia yang kita tinggali ini dan orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi efek yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Tetapi sebenarnya penjelasan tersebut tidak ada artinya. Orang-orang tidak bangkit dari nol, tetapi mereka memiliki utang sesuatu kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Karena dimanapun dan kapanpun kita tumbuh, sangat berpengaruh pada hidup kita ke depannya. Karena itu, seseorang harus mengetahui asal-usul para outliers agar kita dapat mengungkapkan latar belakang dari orang-orang sukses tersebut. Menurut penulis, kesuksesan terwujud ketika seseorang diberikan kesempatan yang khusus, yang berbeda daripada orang lain. Indikatornya dilihat dari lingkungan tempat tinggal, keluarga, peraturan, atau pola asuh yang ditetapkan oleh orang tua. Misalnya, ketika kita melihat lebih dalam lingkungan Bill Gates, ayahnya bekerja sebagai pengacara dan ibunya adalah anak dari seorang bankir terkemuka. Nah, di SMP, Bill Gates ini bersekolah di sekolah swasta yang elit, yaitu di Seattle. Di sekolah tersebut terdapat klub komputer, yang saat itu komputer menjadi suatu barang yang sangat mahal dan langka. Namun, sekolah Bill Gates memilikinya, dan Bill Gates pun masuk dan aktif di dalam klub komputer tersebut. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang membuat Bill Gates bisa menciptakan program komputer saat ia duduk di kelas 8. Kesempatan ini sangat erat kaitannya dengan orang tua dan kondisi lingkungan Bill Gates. Selain faktor eksternal ini, ada konsep 10.000 jam untuk meraih profesional. Jika kurang dari 10.000 jam, maka kita tidak akan dapat meraih kesuksesan. Karena waktu, tempat, dan tanggal kelahiran menjadi faktor penentu kesuksesan. Dari konsep 10.000 jam ini, Bill Gates pun sudah menerapkannya, yaitu sejak ia mengikuti klub komputer ketika kelas 7. Kita pun sering mendengar bahwa jika seseorang memiliki IQ yang tinggi, maka ia pun akan menjadi cerdas dan akan mudah mendapatkan kesuksesan. Asumsi ini tertanam begitu dalam bahwa IQ yang sangat tinggi dapat menolong seseorang dari kejamnya dunia. Padahal kenyataannya, memiliki IQ tinggi bukan berarti memiliki kelebihan di dunia nyata. Kita pun harus memiliki kecerdasan secara analis dan praktis, yaitu keahlian sosial yang harus kita pelajari. Orang kaya memiliki kemampuan ini karena mereka dilatih untuk berani, ditambah lingkungan pendidikan yang mendukung mereka untuk mengungkapkan pemikirannya. Sedangkan orang miskin tidak memiliki kesempatan ini. Mereka pun tidak memiliki orang tua yang mengajari mereka agar dapat mengungkapkan pemikirannya, seperti bagaimana berdebat, bernegosiasi, dan menentukan tindakan yang dipilih ketika dihadapkan berbagai rintangan dalam kehidupan. Mereka pun tidak didukung dengan lingkungan yang dapat mendukung atau menyiapkan untuk menghadapi dunia yang lebih baik. Latar belakang keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk kesuksesan. Karena kesuksesan seseorang bisa dipengaruhi oleh kelas sosial orang tua mereka, budaya, pola asuh, generasi, dan sejarah keluarga memberikan gambaran kesempatan untuk kesuksesan kita. Asal-usul seseorang juga memegang peranan yang sangat penting, seperti daerah mana tempat kita tinggal, kapan dan di mana kita dilahirkan, pekerjaan orang tua, dan situasi saat kita tumbuh besar.
Selain itu, kesuksesan pun bisa didapatkan dari zaman yang sedang kita jalani. Tanpa kita sadari, ada berbagai macam kesempatan yang muncul di hadapan kita karena kita hidup di zaman yang tepat. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi di atas semua itu ada kecenderungan yang diturunkan oleh sejarah masyarakat di sekeliling kita. Misalnya di Cina, ada tradisi pertanian yang merupakan simbol dari kegigihan. Menurut mereka, kesuksesan adalah bangun sebelum fajar, tidak ada waktu libur. Waktu libur menurut mereka adalah waktu yang sangat panjang dan berpengaruh pada kecerdasan. Menurut mereka, outliers adalah mereka yang telah diberikan serangkaian kesempatan dan mereka memiliki kekuatan atau kegigihan untuk meraihnya. Selama ini kita terjebak dalam mitos tentang siapa yang terbaik, siapa yang terpintar, dan paling berbakat. Sehingga kita menganggap bahwa outliers muncul begitu saja. Padahal sebenarnya kita juga harus mengaitkan keberuntungan dan keberhasilan saat ini yang disebabkan dari masyarakat di lingkungan terdekat kita. Terima kasih sudah menonton atau mendengar video ringkasan buku Outliers karya Malcolm Gladwell. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya karena aku akan secara rutin mengupload video ringkasan dan review buku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.